Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Segala puji hanya bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk atau hidayah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agamanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ini bercerai-berai. Bersatulah, jangan sampai kita ini bercerai-berai. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya Adam, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan jagalah hubungan kekeluargaan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Amma ba'du wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu nadim wa shadaqa rasul karim. Sahabat filah, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya sayangi, yang saya hormati karena Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberi berbagai nikmat dan karunia. Polnya nikmat, puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Adapun nikmat kesehatan, kesempatan, kebagswarasan, aman fi amanillah, itu nikmat yang nomor 2. Yang pertama nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Pada kesempatan ini saya mengajak pada sahabat filah rahimani wa rahimakumullah untuk bagaimana caranya kita menyatukan umat Islam seluruh alam. Saya
akan menyampaikan bahwa untuk menyatukan umat Islam yang mana telah berpecah belah seperti sekarang ini, memang tadi saya sampaikan bahwa umat Islam ini harus bersatu. Waqtasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agamanya Allah secara keseluruhan, bersatulah dan jangan bercerai-berai. Di dalam ayat ini kita tidak boleh bercerai-berai. Namun perbedaan-perbedaan yang menyebabkan cerai-berai itu harus kita tepiskan, harus kita hindarkan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai pemersatu umat, yaitu dengan amalan yang pertama-tama akan dihisab oleh Allah dan menentukan amalan-amalan yang lainnya, yaitu amalan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Wa in saluhat saluhat syairu amalih, wa in fasadat fasada syairu amalih. Pertama-tama Allah akan menghisab terhadap hambanya nanti di akhirat, yaitu amalan sholat. Bila mana amalan sholat ini baik, maka amalan yang lain dianggap baik. Bila amalan fasad, rusak, maka amalan yang lainnya dianggap rusak. Ini sayang sekali, dan sholat ini bisa sebagai alat pemersatu bangsa, alat pemersatu umat Islam seluruh alam. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini dengan adanya ormas-ormas yang mengklaim dirinya paling benar, paling baik, itu sebetulnya kita hindarkan. Maknanya apa? Ya kita makmurkan dengan sholat yang wajib khususnya 5 waktu dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kita kerjakan sesuai contoh atau sunnah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu bagi laki-laki balik ini untuk menyambung silaturahim, mari kita makmurkan masjid-masjid seluruh alam. Karena fadilah atau keutamaan atau keuntungan daripada sholat berjamaah ini luar biasa. Selain untuk menyambung tali silaturahim, keakraban kepada kita semua umat Islam, ini adalah wadah. Karena apa? Disebutkan di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayatnya 18 insyaallah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yasha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Innama sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, masjid-masjid Allah, masajidallah ini maknanya masjid-masjid Allah di mana saja kita jumpai masjid. Masajidullah yaitu orang-orang yang beriman pada Allah, man amana billah, wal yaumil akhir yaitu beriman pada hari akhir, dan senantiasa menegakkan sholat berjamaah ke masjid-masjid. Inilah sarana untuk menyatukan umat. Adapun di Indonesia khususnya, masjid-masjid memang didirikan atau dibangun oleh ormas-ormas. Ormas NU buat masjid sendiri, Ormas Muhammadiyah membuat masjid sendiri, LDII membuat masjid sendiri. Ini tidak dilarang. Namun kita sebagai umat jangan membeda-bedakan masjid. Kita sebagai umat Islam yang kafah. Jadi kalau kita mengklaim masjid kita yang paling benar, masjid kita yang paling benar, masjid lainnya ini tidak benar sholatnya, ini enggak betul. Mari kita satukan. Cara menyatukannya bagaimana? Sahabat fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita ikuti kiblat kita. Kita ikuti apa? Kiblat kita. Sebagaimana orang-orang Nahdien itu usolli, wardol, kiblati. Nah, mengikuti kiblat kita. Mana kiblat kita? Yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram kita perhatikan bagi jamaah-jamaah haji yang sudah pernah berhaji, apalagi jamaah-jamaah umroh yang ya ini lebih banyak jamaah umroh ini. Kalau haji memang nunggu sekarang lama sekali, maka kita galakkan umroh. Di dalam kita memahami cara sholat kiblat kita yaitu Masjidil Haram, itu kita ikuti. Demikian juga masjid panutan kita yaitu Masjid Nabawi. Bagaimana Masjid Nabawi? Di sana baik dua masjid ini aja, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu sebagai kiblat kita, kita contoh. Sebagaimana
Kalau di sana tidak mengucapkan usolli misalnya, ya kita tidak usah mengucapkan usolli. Kalau mengucapkan dalam batin saja, jangan didengarkan oleh orang lain. Jangan diperdengarkan kepada jamaah, makmum, kepada makmum kita, maupun kepada teman-teman kita, kanan kiri kita. Misalnya kita jadi makmum, ya sudah. Saya sendiri pakai usolli, tapi di dalam batin. Paling tidak umi-umi usolli, tapi tidak sampai dengar kanan kiri kita. Demikian juga sholatnya di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, imam waktu mau takbiratul ikram selalu mengucapkan, yaitu ucapan yang mengajak untuk menyatukan shaf-shaf. Banyak ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh imam kita, baik istaqimu wa'tadilu tarasu wala tahtalifu, atau istawu wala tahtalifu watahtalifa qulubukum, atau yang umum di Indonesia sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamami shalah. Itu semua maknanya artinya menyatukan barisan agar lurus rapat sebagaimana ajakan Nabi. Lurus rapat ini suatu rukun sholat berjamaah, agar supaya apa? Sempurna berjamaahnya. Lurus dan rapat ini wajib imam menyampaikan kepada makmumnya. Demikian juga setelah takbiratul ikram di Masjidil Haram, kiblat kita juga di Masjid Nabawi. Takbiratul ikram setelah shafnya rapat lurus, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sir itu maknanya tidak dikeraskan, cukup dibaca pelan atau bahkan dengarkan kita sendiri. Tetap pakai bismillah tapi disir. Jadi yang jahar, yang dikeraskan adalah mulai hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Namun untuk Al-Fatihah ini wajib pakai bismillah tapi disirkan. Inilah kiblat kita. Bagi bapak-bapak haji, ibu-ibu haja yang sudah ke sana, buktikanlah kiblat kita ini bagaimana. Dan juga selain masalah bacaan Fatihah tadi, yaitu tentang shaf. Shaf sholat itu diatur oleh baginda Nabi, laki-laki itu shafnya di depan, ke belakang, terus dilanjutkan shaf putri, tidak di sampingnya. Sebagaimana kita lihat, kalau kita tawaf, begitu kumandang adzan, baik adzan 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu para askar atau petugas-petugas Masjidil Haram itu menyuruh wanita-wanita keluar dari areal pelataran Ka'bah. Maknanya apa? Ini agar supaya wanita ini tidak jejer dengan prianya. Ini makanya banyak orang-orang wanita yang ada yang masih tawaf itu diusir untuk mencari shaf-shafnya sholat, yaitu di masjidnya, bukan di pelatarannya. Itu sering saya jumpai seperti itu. Namun orang Indonesia ini tidak tahu bahasa sana, haram, suruh minggir, nggak mau, nekat aja tawaf. Nah ini nanti menjadikan dia jejer dengan laki-laki. Padahal sudah disediakan tempat-tempat untuk wanita. Itu di Masjidil Haram. Demikian juga kita lihat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Itu wanita jauh di belakang imam. Di samping kanan kiri, di sayap-sayap itu shaf-shaf wanita. Jadi wanita ini jangan berharap bisa melihat imam. Jadi di belakang jauh sana itu shaf-shaf wanita di sayap kanan, sayap kiri itu sangat jauh. Jaraknya ada 50 meter sampai 70 meter dari tempat imam. Jadi semuanya laki-laki, di depannya wanita. Oleh karena nggak mencukupi seperti masjid Nabawi itu, ya ada akhirnya yang datang belakangan otomatis ya jejer karena jauh dari imam. Jejer tapi di tengah. Sayap kanan kiri tetap wanita dan jauh dari imam. Nah, masjid-masjid kita yang ada apa? Wanitanya berjejer dengan pria. Dan biasanya ada dibuka satu shaf itu untuk melihat imam. Itu tidak boleh, tidak baik. Aturannya tidak usah melihat imam bagi jamaah wanita. Ini makruh hukumnya melihat
lain jenis di dalam sholat ini. Harus dijaga betul, yaitu di belakang jauh dari jamaah pria. Kalau ini kita terapkan, makanya sholat kita akan menjadi sama. Dan juga khusus sholat subuh di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi sebagai kiblat kita, saya sudah sering ke sana, maaf, sudah berhaji, sudah umroh, itu belum pernah subuh itu pakai kunut. Nah, ini perlu kita pahami karena kunut ini sifatnya ya sunnah. Dan di sana kiblat kita yang jelas nggak pakai kunut. Untuk menyatukan umat Islam ya kita ikuti 100% sesuai kiblat kita. Sana nggak kunut, kita nggak perlu kunut. Karena kunut hukumnya sunnah dan itu sudah tidak dibolehkan oleh Allah, dalam Al-Quran ada juga. Sudah, itu bukan urusanmu ya Muhammad mengenai pembantaian hafid itu pengajar-pengajar yang dikirim Nabi. 70 hafid Quran dibunuh oleh orang munafik. Nah, itu dikala itu Nabi memang disuruh kunut. Namun ada surat di dalam Al-Quran ini setelah satu bulan Nabi tidak pakai kunut, setelah itu tidak pakai kunut lagi hingga sekarang. Dan kiblat kita terus terang kita ikuti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terbukti tidak pakai kunut. Jadi jangan khawatir kalau subuh nggak pakai kunut itu tidak sah. Kalau tidak sah, orang-orang jamaah haji kita waktu berhaji, kita waktu berumroh, berarti subuh kita nggak sah dong, ya kan? Nah, itulah. Jadi jangan terlalu mempertahankan pendapat yang menyelisih umat atau menyelisih kiblat kita. Mari kita satukan dengan mengikuti kiblat kita, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan kita tidak usah pilih-pilih masjid. Kita sebagai orang NU ya biasa ke Masjid Muhammadiyah, Masjid LDI, sebagai orang Muhammadiyah demikian juga, orang LDI juga demikian juga. Yang penting kita ikuti sesuai kiblat kita. Semoga dengan demikian kita bisa menjalin silaturahim secara kafah. Misalnya di RT kita ada 2 atau 3 masjid, atau di desa kita, kelurahan kita ada misalnya 10 masjid. Nah, itu kita datangi semua secara bergantian dalam rangka apa? Menyambung silaturahim umat seluruh alam. Umat secara keseluruhan, kalau tingkat desa ya tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kita makmurkan. Karena tandanya orang beriman itu adalah di dalam At-Taubah tadi sudah disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, al-ayah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah bukan masjid kita saja, bukan masjid NU saja, bukan masjid Muhammadiyah saja, bukan masjid LDI saja. Ini kita makmurkan masajidallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tidak terbawa oleh asobiyah. Karena asobiyah ini jelas-jelas dilarang oleh Nabi. Barang siapa berpegang pada asobiyah maka bukan termasuk umatku, dan jangan mendekati musolaku atau tempat sholatku. Kurang lebih gitu. Kalau ada salahnya saya menyampaikan hadis ini ya karena kebodohan saya. Saya bukan ulama, nggak pernah nyantri di pondok pesantren, hanya sebagai profesi di dunia jual sandal, yang mana sandal sepatu ini letaknya di bawah, paling bawah, sehingga ilmu saya juga ilmu yang paling bawah. Dan saya sampaikan lagi satu, yaitu pentingnya sholat berjamaah. Ini hadisnya dhaif, ini hanya motivasi saja daripada ulama-ulama dahulu kala. Itu hadisnya atau pernyataannya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholat sholawatil khamsa ma'al jamati falahu khamsatun asya'ah. Awalu la yusibu fakun fid dunya wasani yarfa'u lahu anhu adabil qabri wasalisu yu'ta kitabahu biyaminih warabi'u ya'muru ala siratil kalbarkil khotif wal khamisu yu'tiqlahu ta'ala al jannata bila hisab wal adab. Siapa saja yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu selalu berjamaah ke masjid, awal waktu ke masjid di mana dikumandangkan adzan, maka Allah akan memberi 5 jaminan di 5 alam. Jaminan pertama di alam dunia, kita akan dibebaskan dari kefakiran kita, dicukupkan rezeki kita.
mau perlu apa saja kita dicukupi oleh Allah. Itu keberkahan rezeki di dunia. Alam kedua, di alam kubur tadi disebutkan, yaitu dibebaskan daripada siksa kubur kita. Alam kedua, siksa kubur kita akan dicabut. Alam ketiga yaitu alam mahsyar. Kita akan menerima catatan amal dengan tangan kanan kita. Tentunya dengan ridhonya Allah, kita bisa menerima dengan tangan kanan kita dari depan. Kita menerima dengan ridhonya Allah, dengan rahmatnya Allah. Itu alam yang ketiga, alam mahsyar. Di alam titian sirat, Allah akan melewatkan kita cepat laksana kilat. Itu alam keempat, yaitu titian sirat. Diperjalankan lewat sirat yang begitu panjang, kita sebagaimana kilat, slet sudah sampai ke pintu surga. Yang alam kelima yaitu alam kelanggengan, Allah akan memasukkan kita di surganya tanpa hisab, tanpa adab lagi. Itulah makna daripada motivasi daripada sholat berjamaah 5 waktu. Semoga ini betul-betul wujud nanti kita, dan mari kita, saya ajakkan menyatukan umat Islam dengan sholat berjamaah, tidak pandang masjid, tidak hanya masjid kita yang satu ini aja, tapi kita berhijrah, berpindah-pindah untuk menyambung silaturahim. Jadi tidak ada perbedaan dalam sholat. Yang saya sampaikan tadi, kiblat kita yang penting adalah kiblat Masjidil Haram, panutan kita sebagaimana yang dicontohkan di Masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Itu menyatukan umat Islam penting. Kita satukan dan kita hidupkan sholat berjamaah 5 waktu, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita 5 waktu ke masjid untuk menyambung silaturahim. Jangan hanya masjid kita itu saja, kita berhijrah dari satu masjid ke masjid lain untuk menyatukan umat Islam seluruh alam. Dan Rasulullah ini mengancam bagi laki-laki balik yang tidak ada udzur syar'i, tidak sholat berjamaah, maka menyuruh para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Nabi? Ya untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang sholatnya di rumah-rumah. Tidak mendatangi panggilan adzan, padahal adzan diperdengarkan dari beberapa masjid di lingkungan kita, terutama di perkotaan. Banyak masjid di kota-kota ini berdekatan, namun kita datangi. Dan kita usahakan tata cara sholatnya sama. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tata cara wiridannya itu secara infirodi, sendiri-sendiri, pelan-pelan, tidak mengganggu orang-orang yang lagi masbuk, tidak mengganggu orang-orang yang terlambat untuk mendirikan sholat berjamaah setelah imam melakukan salam terakhir, kok ada yang terlambat sehingga dia membuat rombongan baru untuk sholat berikutnya. Ini tidak terganggu oleh wiridan kita yang bersuara. Jadi di Masjidil Haram itu kalau kita ini, saya pernah di Masjid Nabawi itu saya wirid agak keras, kanan kiri saya dengar, saya itu disuruh diam, suruh begini. Oh, artinya apa? Suruh tidak bersuara. Itulah wirid yang dikerjakan di kiblat kita, Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Saya tidak merujuk pada ormas yang ada di Indonesia. Ini hanya saya ajakkan untuk menyamakan tata cara salat kita dengan kiblat kita. Saya ulangi lagi, kiblat kita Masjidil Haram, panutan kita juga Masjid Nabi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi namanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menyatukan umat Islam. Saya mohon doanya, mungkin akhir bulan Agustus atau awal September saya akan menjalankan visi misi daripada Nabi dan sahabatnya, itu mendakwahkan agama Islam, memperbaiki diri saya, memperbaiki iman dan amalan saya untuk khurud fisabilillah ke negeri seberang atau negeri jauh, yaitu kebetulan ini tujuannya adalah ke Arab Saudi, di kota-kota yang ada di Arab Saudi 3 bulan, dan 1 bulannya nanti insya Allah akan dihantar Allah ke Turki atau ke Mesir.
atau negara tetangga daripada Arab Saudi. Saya mohon doanya, mohon restunya untuk bisa perjalanan ini bersama 6 orang atau 7 orang teman saya untuk khurud fisabilillah ke negeri jauh, sebagaimana tahun 2019 sebelum pandemi saya dihantar Allah ke negeri Sakura, yaitu Jepang. Di sana 85 hari, 27 masjid saya lalui, rata-rata 3 hari saya di masjid-masjid yang ada di Jepang. Waktu itu masjid baru ada 160 di seluruh Jepang, dan sekarang sudah hampir mencapai 200 sampai 225. Kabarnya terus tambah masjid-masjid di Jepang. Dan kita akan dihantar oleh Allah ke negeri jauh lagi, yaitu Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Insya Allah mohon doanya. Ada benarnya ini semata-mata hidayah, petunjuk dari Allah. Ada salah apa yang saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf, dan saya minta maaf atas kebodohan saya dalam hal agama yang saya pahami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.